sabda bahagia yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut ini merujuk pada suatu sikap kerendahan hati, sikap yang tidak kasar dan tidak memaksakan kehendak. Ini adalah suatu kekuatan pengendalian diri yang terukur untuk hal benar. Mengenai kelemah lembutan, ada tafsiran dari beberapa bapak gereja. Ambrosius dari Milan, kelemah lembutan adalah langkah setelah kemiskinan rohani. Ketika kita miskin rohani, ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita butuh Allah dalam hidup kita, maka langkah selanjutnya adalah kita mestilah punya hati yang lemah lembut. Seorang yang sudah miskin di hadapan Allah, pastilah belajar menguasai hati dan juga amarahnya. Kemudian Cornelius a Lapide, tingkat kelemah lembutan hati itu dicirikan kepada beberapa fenomena berikut. Orang yang sudah lemah lembut, maka dia mampu untuk bercakap dengan semua orang dengan hati yang lemah lembut. Dia juga mampu untuk mematahkan kemarahan orang lain dengan balasan yang lemah lembut. Dia mampu untuk menanggung dengan kelembutan semua luka ataupun kesalahan. Dia juga mampu untuk bersuka cita dalam hal-hal yang seperti. Dan dengan kelemah lembutan dan kebaikan hati untuk mengatasi kejahatan musuh. Kemudian sebagai hadiahnya, kita akan memiliki bumi. Apa yang dimaksud dengan memiliki bumi? Yaitu menurut Santo Hilarius adalah bumi yang dijanjikan adalah tubuh Kristus yang dimuliakan, yaitu persatuan dengan komunitas yang sudah didirikan yang bernama gereja, di mana orang lemah lembut semuanya bersatu dalam gerejanya. Menurut Santo Agustinus, warisan bumi adalah kehidupan kekal, seperti jiwa yang tenang gitu ya, jiwa yang tenang menemukan Tuhan dalam kepenuhan gitu ya. Jadi janji ini tidak hanya bersifat eskatologis tapi juga ada di dunia saat ini. Orang yang lemah lembut pasti akan berbeda dengan orang kasar yang akan kehilangan segalanya. Maka perikop ini sebetulnya kita diajak untuk menilai kelemah lembutan sebagai kekuatan kita yang baru di tengah budaya tentu saja yang memuja kekerasan, dominasi, individualis. Kita dipanggil untuk menjadi pendamai, menjadi pengalah dengan bijak. Janji memiliki bumi mengingatkan kita bahwa kepemilikan yang sejati adalah hidup dalam damai sejahtera. Dan inilah seruan sebetulnya. Mulai ada suatu seruan yang lebih surgawi gitu ya, lebih tinggi, lebih transenden. Jadi seruan hidup dalam kuasa Roh Kudus, kelemah lembutan yang bisa mengalahkan sebagai senjata atau melawan dari keangkuhan dunia.